Namanya Corner Caniago, seorang warga Banjarnegara yang berhasil mengubah tumpukan plastik bekas jadi bahan bakar alternatif. Sejak saya menggunakan Petasol, saya sudah tidak lagi melakukan pengisian bahan bakar di SPBU, dan saya sudah tidak lagi menggunakan bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah. Bukan cuma dipakai untuk eksperimen, tapi benar-benar dipakai untuk mobil pribadinya, bahkan jenis mobil yang terkenal rakus BBM Innova Reborn. Awalnya, banyak orang heran, masa iya sampah bisa jadi bensin? Tapi kenyataannya, dia membuat sendiri mesin pengolahnya, lalu menamai bahan bakar hasil olahan itu dengan sebutan Petasol. Dan sejak saat itu, Corner berhenti total bergantung pada BBM bersubsidi. Jadi, bagaimana mungkin plastik bisa berubah jadi bensin atau solar? Rahasia utamanya ada pada proses yang disebut pirolisis. Secara gampangnya, plastik itu kan sebenarnya terbuat dari rantai panjang molekul karbon dan hidrogen, atau dalam bahasa kimianya disebut polimer. Misalnya, plastik jenis polietilena punya rumus C2H4N. Kalau rantai panjang ini dipanaskan tanpa oksigen, dia akan pecah jadi potongan-potongan kecil berupa hidrokarbon. Nah, hidrokarbon inilah bahan dasar bensin dan solar. Prosesnya seperti ini, plastik dipanaskan dalam reaktor tertutup, suhunya bisa ratusan derajat. Karena tidak ada oksigen, plastik tidak terbakar, tapi meleleh dan pecah jadi uap. Uap itu kemudian dikondensasikan jadi cairan, mirip bensin atau solar. Bedanya apa dengan BBM dari fosil? BBM fosil terbentuk dari sisa organisme purba yang tertimbun jutaan tahun lalu mengalami tekanan dan panas bumi yang luar biasa. Sedangkan bahan bakar dari plastik ini sebenarnya jalan pintas. Kita memecah rantai polimer buatan manusia jadi kembali ke bentuk asalnya, hidrokarbon. Secara fungsi, keduanya bisa sama-sama menyalakan mesin. Tapi secara kualitas, BBM fosil lebih stabil, sudah distandarisasi, dan kadar oktan atau setananya jelas. Sementara Petasol masih bersifat eksperimental, kadang berhasil bagus, kadang ada residu yang mengganggu mesin kalau tidak diolah dengan benar. Namun menariknya, ide Corner ini menunjukkan bahwa sampah plastik yang sering kita anggap masalah, ternyata bisa diputar balik jadi energi. Kalau dilihat sekilas, apa yang dilakukan Corner ini seperti jackpot, bisa bebas dari BBM bersubsidi, sekaligus membantu mengurangi gunungan sampah plastik. Tapi tentu saja, setiap inovasi punya dua sisi. Ada kelebihan, ada juga tantangan. Kelebihannya dulu, mengurangi ketergantungan pada BBM bersubsidi. Ini penting, karena subsidi energi selalu jadi beban berat bagi negara. Mengolah sampah plastik jadi sesuatu yang berguna. Bayangkan, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai, tapi lewat Petasol, sampah itu malah berubah jadi energi. Kemandirian energi. Bayangkan kalau teknologi ini bisa dipakai di banyak desa, orang-orang tidak perlu lagi khawatir soal harga bensin naik turun. Tapi ada juga kelemahan, kualitas belum konsisten. Cairan hasil pirolisis bisa menyerupai solar atau bensin, tapi angka oktan standarnya bisa berubah-ubah. Itu artinya, performa mesin bisa tidak stabil. Ada residu berbahaya. Proses ini bisa menghasilkan asap, jelaga, atau zat kimia lain yang butuh penanganan khusus. Kalau tidak hati-hati, malah jadi masalah lingkungan baru, mesin dan biaya. Untuk membuat reaktor pirolisis skala rumahan butuh modal, keterampilan teknis, dan perawatan. Tidak semua orang bisa bikin atau mengoperasikannya. Legalitas dan standar. BBM resmi harus lewat uji kualitas, uji emisi, sampai regulasi distribusi. Petasol masih berada di wilayah abu-abu. Boleh dipakai pribadi, tapi bagaimana kalau dijual massal? Dengan kata lain, Petasol ini lebih tepat dilihat sebagai titik awal inovasi, bukan solusi final. Kalau kita tarik lebih luas, ide mengubah sampah plastik jadi bahan bakar sebenarnya bukan hal baru di dunia. Di Jepang, sudah sejak tahun 2000-an ada riset pirolisis plastik. Di Eropa, ada beberapa startup yang mengembangkan hal serupa, bahkan menggunakan mesin skala industri. Tapi kenapa sampai sekarang dunia masih mengandalkan BBM konvensional? Jawabannya sederhana, ekonomi dan efisiensi. Pertama, hasil pirolisis plastik memang bisa jadi bensin atau solar sintetis. Secara kimiawi, hidrokarbon panjang dalam plastik diputus menjadi hidrokarbon lebih pendek yang mirip dengan bensin C8H18 atau solar, CC. Tapi, proses itu butuh energi panas tinggi, biasanya di atas 400 derajat Celcius. Jadi kalau hitung-hitung biaya energi vs hasilnya, kadang tidak sebanding. Kedua, produksi BBM dari kilang minyak sudah sangat efisien dan masif. Bayangkan saja, satu kilang minyak bisa menghasilkan jutaan liter per hari, sementara pirolisis plastik skala kecil paling banter beberapa liter atau puluhan liter saja. Ketiga, regulasi dan standar. Negara-negara maju tidak bisa sembarangan mengedarkan bahan bakar alternatif kalau belum memenuhi standar internasional seperti RON, Research Octane Number, untuk bensin atau CN, Cetane Number, untuk solar. Misalnya, bensin umumnya punya RON 90-98. Kalau hasil pirolisis hanya sekitar RON 70-80, ya jelas mesin modern bakal batuk-batuk.
Jadi kalau dilihat secara global, plastik jadi BBM lebih cocok sebagai solusi lokal. Dipakai untuk kemandirian energi di desa, untuk kendaraan tertentu, atau bahkan untuk generator listrik kecil. Tapi kalau bicara level nasional atau internasional, teknologinya belum bisa menyaingi kilang minyak besar. Setiap kali ada penemuan alternatif energi seperti ini, selalu muncul dua reaksi yang berlawanan. Di satu sisi, ada rasa kagum, wah keren banget, akhirnya ada solusi nyata buat sampah plastik dan ketergantungan BBM. Tapi di sisi lain, ada juga keraguan, kalau memang sebagus itu, kenapa tidak dipakai dari dulu? Kenapa negara-negara maju tidak masif menggunakannya? Disinilah letak menariknya. Dunia energi itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga politik dan ekonomi. Kita sering dengar teori bahwa ada kartel minyak yang menekan inovasi agar BBM tetap jadi primadona. Memang kedengarannya seperti teori konspirasi, tapi faktanya industri energi adalah bisnis bernilai ribuan triliun rupiah. Jelas, perubahan besar tidak akan dibiarkan begitu saja. Ada juga persoalan sustainability. Kalau semua plastik diubah jadi BBM, bukankah itu artinya kita masih membakar karbon dan tetap menghasilkan CO2? Jadi, walaupun terlihat ramah lingkungan karena mengurangi sampah, tetap saja ujung-ujungnya polusi karbon masih ada. Maka, di titik ini muncul pertanyaan reflektif. Apakah kita sedang menemukan solusi jangka panjang, atau hanya menunda masalah dengan cara baru? Pada akhirnya, kisah Hem Corner Caniago ini bukan sekadar soal mobil jalan pakai bensin plastik. Lebih dari itu, ini tentang keberanian untuk mencoba keluar jalur. Kita hidup di zaman di mana energi masih jadi rebutan, harga BBM bisa naik kapan saja, dan sampah plastik menumpuk di mana-mana. Lalu muncul satu orang dari Banjarnegara, yang dengan keterbatasannya berani bilang, saya tidak lagi tergantung BBM bersubsidi, saya bisa bikin bahan bakar sendiri. Apakah ini solusi final untuk krisis energi dan sampah plastik? Mungkin belum, tapi setidaknya, ini membuktikan bahwa inovasi tidak harus selalu lahir dari laboratorium canggih atau perusahaan raksasa. Kadang, ia lahir dari garasi rumah, dari orang biasa yang punya tekad luar biasa. Jadi yang terpenting, bukan sekadar apakah Petasol bisa menyaingi BBM, tapi bagaimana kisah seperti ini bisa menginspirasi kita semua. Bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari keberanian untuk mencoba sesuatu yang berbeda.